Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heron Agus Minarto, ulangi, Bapak Dr. Selamat Paito ya Pak ya. Ya, betul. Ya, saya hormati pula Ibu Dr. Muji selaku penguji. Mas Ridwan. Ridwan 35. Bu. Ini Mas Ridwan akan memaparkan hasil aktualisasinya berjudul peningkatan kemampuan siswa kelas 3 dan 4 menghafal juz amma melalui gemas gerakan murojaah bersama di SDN Kaliboto Lor 10 Jatiroto Kabupaten Lumajang. Jadi mekanismenya seperti ini. Mas Ridwan nanti memaparkan hasilnya kurang lebih 2-3 menit, kemudian waktunya saya serahkan kepada Bapak Dr. Selamat Paito untuk memberikan testimoni hasil aktualisasinya, dan selanjutnya akan dikoreksi dan disempurnakan oleh Ibu Dr. Muji Estiningsih SHM selaku penguji. Baik, untuk menyerahkan waktu yang pertama saya serahkan kepada Mas Ridwan SPDI. Monggo Mas. Terima kasih Bapak Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Haja Muji Estiningsih, dan Coach Bapak Widodo Wuryanto, dan Bapak mentor saya Bapak Selamat Paito. Alhamdulillah. Mohon izin Pak untuk menyampaikan inti daripada aktualisasi saya yang berjudul peningkatan kemampuan siswa kelas 3 dan 4 menghafal juz amma melalui gemas gerakan murojaah bersama. Nah, kegiatan aktualisasi ini adalah tentang pembelajaran dan pembimbingan terhadap siswa kelas 4 dan kelas 5 yang sangat positif, inovatif, dan efektif. Nah, positifnya adalah ini gemas gerakan murojaah bersama untuk menghafal surat-surat pendek yang ada di Al-Quran. Nah, inovatifnya adalah ini adalah pembelajaran yang baru bagi kami dan untuk menunjang kualitas pendidikan di sekolah kami. Dan efektifnya adalah dari sebelum aktualisasi sampai setelah aktualisasi ada peningkatan kemampuan siswa, yaitu menghafal juz ammanya yang sebelumnya hanya 20-30%, rata-rata seperti itu. Dengan waktu yang tidak seberapa, mereka sudah mencapai 50-70% yang bisa mereka hafalkan. Nah, dari awal sampai akhir kegiatan tidak lepas dari nilai-nilai aneka. Nah, bahkan keharusan di dalamnya. Contoh yang paling berkesan, nilai-nilai nasionalisme. Nah, gemas gerakan murojaah bersama dilakukan secara serentak, membaca Al-Quran serentak. Nah, ini secara tidak langsung membangun kebersamaan mereka, membangun persatuan mereka dan kesatuan mereka. Nah, yang kedua juga yang paling berkesan ini adalah komitmen mutu dari kami untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Nah, mungkin kira-kira seperti itu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon saran dan kritiknya yang membangun dari Ibu penguji. Dari saya cukup sekian. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ridwan. Waktu selanjutnya untuk testimoni hasil kegiatan aktualisasi selama habituasi di sekolah, saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Andes Selamat Paito. Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ridwan adalah guru agama yang baru, anggota daripada SD binaan saya. Bapak Ridwan selama di dalam melaksanakan pulang dari Jogja Diklat itu melaksanakan aktualisasi di sekolahnya dengan cermat dan baik, bahkan membawa perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah itu. Aktualisasi ini dimulai dari bab 1 sampai bab 5 melalui bimbingan pengawas sekolah, dan saya selaku pengawas sekolah sudah menunjukkan itikat-itikat perubahan, baik perubahan dalam bentuk sikap dari anak-anak,
sebagai sikap perilaku di sekolah SD Kalitojolor, di mana ada beberapa anak yang sudah mencapai titik puncaknya juara kabupaten di bawah bimbingan Bapak Ridwan ini. Dan bimbingan terhadap aktualisasi ini sudah memenuhi syarat sesuai dengan pola pembimbingan dari Diklat di Yogyakarta, dan sudah saya terapkan juga melalui binaan-binaan di masing-masing SD binaan termasuk Bapak Ridwan ini. Saya kira demikian Bapak yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Penguji untuk memberikan koreksi sekaligus masukan. Monggo Ibu Dr. Atur Bapak Mentor atas testimoninya, untuk waktunya untuk Bapak Moderator. Mas, untuk pertama di atas dulu ya, covernya disesuaikan dengan yang lainnya ya. Oke, siap Bu, siap. Gitu, tampan, punya seni gitu ya. Seni yang standar lah ya. Oke. Itu kan laporan aktualisasi, judul, logo Kemendagri, namamu, terus PPSDM ya. Oke Bu, siap. Latar belakang nggak usah tinggi-tinggi loh sampai NKRI, tapi nyebutnya nggak ada. Berarti dikurangi nggih Bu? Berarti dikurangi nggih latar belakangnya? Bukan dikurangi, sebenarnya bukan masalah banyak sedikitnya, tapi diskrup dengan isunya. Ya, dihubungkan Mas ya. Dihubungkan isumu tentang ini kan, tentang belum apanya anak-anak murid toh, belum memahami kan, termasuk sampah, belum apa, termasuk surah-surah dan itu toh. Dan cukurkan di situ. Gak apa-apa sih, nyantolnya peraturan gak apa-apa, tapi ojo di awang-awang. Kamu nyebut NKRI, tapi gak ada hubungannya. Seperti UD boleh cukurke pasal berapa, pasal 31 pendidikan pengajaran ini, terus keagamaan pasal 29, terus cukurke langsung ke undang-undang pendidikan Diknas gitu loh. Ya kan? Kemudian cukurke langsung ke tupoksimu, ke Permen Diknas tentang 2018 itu kan ada tupoksimu tentang mengajarkan ini kan PAI. Nah, tuh kemudian di tujuan khususnya tak tambahi ya. Bu, monggo. Itu tujuannya yaitu meningkatkan sikap disiplin siswa dalam mentaati perintah menghafal. Jadi dari dia bisa menghafal itu sajane ada sisi lain kamu itu sudah menerapkan disiplin. Nggak semata-mata memang, tapi akhirnya karena dia hafal maka akhirnya sebenarnya itu anak-anak disiplin. Kemudian berikutnya adalah membangun kebersamaan siswa dengan Germas ini ya kan? Kamu sendiri nyampein tadi kebersamaan. Nah di situ tujuan saja nih gitu loh. Mungkin kemarin kamu melihatnya egois, masing-masing peserta karena video dewe. Sebenarnya ketika meningkatkan pengetahuan dasar tentang lafal ucapan di juz amma atau di Al-Quran tersebut, ya? Itu Mas? Bu. Seperti itu. Oke. Kemudian masuk ke bab 3. Metrik. Masuk ke metrik. Ya. Terima kasih sampai juga telah menggatek ke saya sehingga ada manfaatnya saya memberikan input tentang bagaimana menarasikan keterkaitan dengan nenek Anika. Tapi ini saya sampai mau tidak sekuen sampai di kegiatan 1 mengambilnya etika publik, akuntabilitas, komitmen mutu. Ya, mengapa kok tidak akuntabilitas dulu, etika publik, komitmen mutu? Diurutkan anekanya itu loh Mas. Nah itu sebenarnya ada rohnya di situ, kenapa aneka gitu ya. Sudah benar, mengambilnya sudah benar, cara-caranya sudah benar, narasinya sudah sesuai. Cuma mereka itu ya, nek ono akuntabilitas ya di sini akuntabilitas ya kan? Bu. Itu aja sebenarnya. Terus kemudian di di bukti ya. Enggak Bu. Nah, bukti kegiatan Mas, bukti kegiatan. Bukti sama sebelum saya bukti jadwal boleh juga lewati jadwal itu. Nah,
jadwal sampean stay at home di minggu keberapa? Kenapa Bu? Jadwal murid mulai stay at home, bukan libur, stay at home itu mulai minggu keberapa? Minggu di Maret itu minggu ketiga Bu. Oh, minggu ketiga. Oke. Ini minggu ketiga Maret. Berarti pembelajaran gemasnya tidak terlaksana. Satu pertemuan tidak terlaksana Bu. Satu minggu pertemuan tidak terlaksana. Jadi terkurangi satu pertemuan. Oke, berarti ada kegiatan yang tidak tercapai ya? Oke. Dipaparkan di bab 4. Di tahapannya mana? Tercapai Bu, cuma tercapai. Tapi di tahapan Cuma tidak 100% tercapai. Contohnya seperti evaluasi sendiri itu hanya beberapa siswa saja. Jadi tidak semuanya. Oh, kenapa demikian, Mas? Karena saya baru dengar itu. Tidak. Jadi mendadak Bu, saya evaluasi beberapa siswa. Gitu. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, apa yang dilakukan selama virus corona? Daring Bu, bersama anak. Hubunganmu antara guru dengan murid walaupun tidak bertemu. Daring Bu, daring pembelajaran agama saja, bukan pembelajaran gemas karena sulit kalau gemas Bu. Jadi pembelajaran Apa yang yang sudah sesuai kamu kurikulum. lakukan? Daringnya apa sudah dilakukan? Dilakukan dengan dengan media Google Form dan sebagainya seperti itu. Apa? Ya tahu metodenya. Apa yang mau masukin di situ? Oh, mapel yang di Agar kurikulum Bu, ujian tidak mapel yang di kurikulum, bukan gemas ini, yang di kurikulum saja. Oke. Memberikan soal apa enggak? Soal Bu. Taunya dia membaca Google Drive-mu piye? Kan ada Taunya dia sudah membaca pelajaranmu gimana? ada responnya Bu, terus difoto gitu. Difoto dan wali murid mengirimkan ke WA saya gitu, difoto. Kan ada wali murid yang membimbing juga. Gitu. Oke. Orang tua maksudnya? Orang Nggih, tua murid? nggih, karena SD Bu. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 masih dampingi orang tua. Murid. Nggih. Oh ya. Kalau gitu nanti ditambahi soal-soal setelah dia tes mungkin masuk ke kahot itu loh Mas, api kuis-kuis itu loh. Iya, kalau punya Mungkin tambahan nanti biar dia suka masuk ke kuis-kuis kahot Oke. itu ya. Nggih, pernah nyoba sekali saya Bu. Pernah nyoba sekali. Ah, Ternyata orang tuanya yang seneng Bu. seneng Mas. Orang tuanya malah yang partisipasi bukan siswanya. Ya wis apa nyenengke wong tuane ya stres kok bingung masake apa menune. Ya. Mas ini jangan lampiran ya Mas Ridwan. Nggih. Nulisnya bukti kegiatan ya. Nah, nulisnya bukti kegiatan ya. Nggih, Bu. Bukan lampiran. Nah, Nggih. bukan lampiran. Terus yuk masuk halaman ke 43 yuk. 23. Nggih, di kesimpulan Bu nggih. Ini kesimpulan lah. Ya, tolong dibunyikan di situ ya Mas sekalian. Jadi metodemu yang ini tidak nampak tuh. Metode Gemas. kamu ini dibunyikan before afternya ya. Seperti apa, jangan persentasenya. Nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Ditambahi. Nggih, ditambahi. Sehingga dengan gemas ini sebenarnya memang bisa dipahami oleh murid-murid dan bisa sebagai contoh guru yang lainnya gitu. Oh, nggih, Bu. Nah, jadi untuk saran tolong dibunyikan pakai diharapkan ya Mas. Diharapkan bahwa dengan gemas ini, metode ini bisa diadop oleh guru-guru lain. Kemudian diharapkan bahwa pelaksananya gemas ini juga karena ada campur tangan dari kepala sekolah dan orang tua murid. Pakai diharapkan ya. Nggih, Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Widodo. Terima kasih. Ya, tolong Mas Ridwan apa yang sudah dikoreksi tadi, latar belakang, halaman judulnya di atas lambang dan seterusnya sampai tujuan, metrik dan juga kesimpulan saran, tolong diperbaiki segera ya Mas ya. Nggih, siap Pak, Nanti siap. dikirimkan lagi dalam waktu 1 kali 24 jam. Siap, Pak. Baik, Siap. sekali lagi terima kasih kepada Nggih. Pak Dr. Selamat Pak Ibnu yang sudah mendampingi Nggih. sampai dengan sore ini. Selanjutnya kita tutup saja sesi ini dan berikutnya nanti akan saya panggil peserta nomor 2
sempurna. Terima kasih semuanya, Ibu Penguji dan Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.